Oke, langsung aja dari pertanyaan nggak apa. Mungkin izin langsung aja. Ini dari kami divisi pengembangan bisnis. Harusnya ini kurang lebih sama kayak sharing session kemarin ya, rencananya berdua, cuman karena terbatas waktu, jadinya di sini saya mewakili. Mungkin bisa next. Jadi kurang lebih yang ingin di-sharingkan dari divisi kami pengembangan bisnis ada 3 poin. Yang pertama adalah mengenai adaptasi kami di divisi pengembangan bisnis di kala pandemi ini seperti apa. Kemudian yang kedua tuh terkait dampaknya terhadap kinerja, juga terhadap pencapaian PLI itu seperti apa. Dan yang terakhir mengenai inovasi. Dan di kami juga sudah ada mungkin bisa dibilang prototipe inovasi yang telah dilakukan dan harapannya bisa diaplikasikan juga di divisi yang lain. Next. Jadi adaptasi yang dilakukan kami kurang lebih ada 2 poin besar. Yang pertama tentu saja mengenai kepatuhan kami divisi pengembangan bisnis terhadap protokol yang sudah diterapkan. Di sini kami juga mendukung terkait pembatasan kapasitas pekerja untuk pengaturan pola WFO dan WFH. Kemudian juga kami menerapkan social distancing, dan yang terakhir karena beberapa kali dari divisi kami sempat melakukan dinas keluar kota yaitu ke Surabaya, kami juga menerapkan protokol kesehatan seperti medical clearance, rapid test, isolasi mandiri selama 7 hari dan lain sebagainya. Kemudian untuk poin berikutnya adalah mengenai optimalisasi kegiatan kerja kami dengan memaksimalkan fungsi-fungsi di aplikasi yang tersedia seperti MS Teams, Zoom, dan WhatsApp. Nah, di sini kami juga memaksimalkan fitur yang ada di Teams antara lain seperti untuk to-do list dalam untuk saling bagi tugas, juga cloud storage, dan juga ketika teleconference kita melakukan allow control sehingga satu dokumen bisa dikerjakan bersama-sama. Ini pun sangat align dengan budaya kita akhlak, yaitu ada poin kolaboratif. Next, ini jadi contoh mengenai Nah, ini mengenai cloud storage dan to-do list yang kita maksimalkan fungsinya di MS Teams, sehingga kita bisa sharing dokumen secara real time dan juga bisa saling memonitor proses pekerjaan kita masing-masing seperti apa. Oke, next. Nah, jadi secara umum dari adaptasi yang kita lakukan terdapat dampak positif dan juga dampak yang bisa dibilang kurang diharapkan lah. Pertama, dampak positif memang kita merasakan waktu dan energi bisa lebih efisien karena kan kita dalam melakukan rapat effortnya tidak begitu besar. Misalkan sekarang kalau kita rapat dengan PGN tidak perlu sampai kita perjalanan dari Katapang ke Manhattan seperti itu. Kemudian untuk pertemuan online itu bisa dilakukan secara fleksibel sehingga kita pun bisa lebih multitasking, sehingga waktu yang kita miliki pun jadi lebih produktif. Nah, cuman ada juga nih dampak-dampak yang kurang diinginkan dengan pola kerja yang baru seperti ini, dan itu dampak kurang diinginkan itu terjadinya bias antara working hour dan waktu istirahat, karena kan ketika WFH batas jam itu sering melebihi waktu-waktu istirahat. Itu yang kita rasakan. Dan juga poin keduanya adalah kita jadi tidak bisa melakukan courtesy visit atau meeting dengan potensial klien di luar untuk pengembangan proyek dan lain sebagainya kalau di divisi kami. Next. Jadi hasil yang didapatkan dari pola kerja baru ini tentu saja seperti disinggung sebelumnya mengenai adanya penghematan di secara biaya operasional, terus juga secara waktu lebih efisien yang kita rasakan. Namun secara usaha yang perlu kita lakukan terasa lebih besar, sehingga ini apa ya, stresnya perlu diperhatikan juga terkait pola kerja di masa pandemi ini. Next. Kemudian terkait dampaknya terhadap kinerja, secara pola kerja sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa untuk divisi kami terasa lebih efektif. Tapi ada beberapa hambatan di hal-hal terkait koordinasi. Di sini kenapa lebih efektif? Karena kita bisa melakukan pekerjaannya secara lebih efisien. Tapi ketika misalkan perlu koordinasi itu sering muncul hambatan, karena kan banyak biasanya pekerjaan yang ketika dilakukan secara WFO koordinasi langsung secara tatap muka itu bisa selesai dalam waktu 3 menit mungkin atau bahkan semenit ketika butuh mengkonfirmasi suatu. Tapi ketika adanya WFH ini jadi terkendala. Kemudian terkait
KPI tersendiri, karena KPI di BD ini khususnya bersifat lagging atau diukur di akhir, sehingga secara KPI tidak begitu terdampak. Tapi yang terdampak tuh seperti yang tadi sempat disinggung mengenai courtesy visit, karena kan salah satu kerja kita tuh adalah untuk mencari potential business opportunities. Next. Kemudian terkait inovasi, jadi dari divisi kami telah mencoba melakukan inovasi di internal kami, yaitu ide yang kami sodorkan adalah mengenai visualisasi data atau data visualization untuk penyajian laporan yang lebih informatif, ringkas, dan terintegrasi. Ini tujuan dari kami melakukan hal ini adalah untuk menyederhanakan proses penyusunan laporan yang biasanya bersifat report, narasi, banyak tulisan. Kami coba menyederhanakan dengan bentuk sajian dashboard, data visualisasi. Kemudian juga ini juga untuk membantu para stakeholder atau manajemen untuk melakukan diagnosa terhadap suatu kondisi. Misalkan data disajikan mengenai performansi, kalau di kami proyek maturitas, di situ dari direksi bisa melihat status masing-masing inisiatif maturitasnya seperti apa, sehingga bisa didapat informasinya untuk melakukan decision ataupun arahan selanjutnya. Kemudian yang nomor 3 itu menghemat waktu. Karena untuk ketika misalkan suatu sistem udah jadi, antara input data sampai pengolahan sampai menjadi laporan itu integrated. Input data bisa langsung dashboardnya terupdate. Dan juga untuk software yang dimanfaatkan ada 3, yaitu Excel, Microsoft Form, dan juga Microsoft Power BI. Next. Mohon maaf, Mas Raika, waktu tinggal 2 menit lagi. Oh iya, di stopwatch saya 30 detik padahal. Oke, Mbak Aci, terima kasih. Lanjutkan. Untuk yang sebelumnya maaf sedikit. Oke, ini terkait proses kerjanya. Jadi pada secara garis besar ada 4 poin utama proses pekerjaan yang perlu kita lakukan untuk melakukan data visualisasi atau dashboard, yaitu mengenai pertama yang tentu saja mengenai datanya. Kita perlu tahu data apa sih yang kita perlukan, data apa aja yang kita tersedia, apakah kita perlu mengambil datanya atau kita bisa mengambil langsung data yang existing. Nah, kemudian dari data-data yang kita ambil itu kita harus memastikan cerita apa yang mau kita deliver terhadap stakeholder. Jadi visualisasi data ini benar-benar tergantung terhadap siapa audiensnya. Ketika direksi, berarti kan keperluannya adalah overview dan decision making. Ketika mungkin tatarannya masih manajer, berarti kan perlu lebih detail. Jadi ini di story ini yang kita menentukan cerita apa atau message apa yang mau kita deliver dari data yang kita punya. Nah, kemudian yang nomor 3 adalah mengenai display. Ini mengenai pemilihan penyajiannya. Apakah menggunakan grafik, pie charts, atau mungkin dots, dan banyak jenisnya lah kalau untuk penyajiannya. Kemudian yang terakhir mengenai display. Ini yang terkait dengan aspek estetika agar supaya nyaman ketika dilihatnya untuk yang poin terakhir. Jadi kurang lebih seperti itu data visualisasi yang bisa saya sharing. Ini berikutnya adalah prototipe yang sempat kami kembangkan di divisi pengembangan bisnis. Ada 2. Ini yang pertama mengenai project ideation. Ini terkait proyek-proyek yang sudah kita inisiatif ada apa aja. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ini executive summary-nya. Yang kedua tuh kita bisa melihat grafiknya seperti apa, dan ini bersifat dinamis ya teman-teman. Jadi bisa di set kita mau ngelihat proyek di yang COD dalam rentang waktu berapa, dan juga bisa melakukan sortir mau proyek jenis apa aja, apakah terkait shipping, terkait infra, ataupun terkait komoditi. Di sini bisa di setting. Dan di sini semuanya tersaji dalam satu bentuk sheet Excel. Bisa dilihat yang di atas itu satu sheet Excel, penyajiannya seperti ini. Dan ini semuanya bisa grafiknya dinamis ya, bisa di set, bisa disortir seperti itu. Kemudian next. Ini yang berikutnya adalah terkait monitoring untuk RGPP atau Corporate Monitoring Dashboard. Kalau ini lebih advance karena untuk aplikasinya sendiri telah menggunakan Microsoft Power BI. Nah, di sini lebih umum ya sebenarnya, karena yang kita monitor melalui dashboard ini ada dari mulai inisiatif, program, bahkan dari aspek finance pun bisa, dan juga terkait investment. Jadi kalau misalkan teman-teman contoh lihat di sini, bisa dilihat yang di kiri atas ini terkait proyek yang kita inisiatif, dan di sini kalau misalkan dilihat ada peta kecil, itu bisa dilihat persebaran proyek yang kita inisiatif ada di mana aja sih titiknya. Kita kan ada di Aceh, di Papua, di Jawa Timur, bahkan sempat kemarin tuh ada di Meksiko,
Jadi di sini secara peta bisa nampak titik-titik proyek kita di mana saja. Dan di sini bisa terlihat juga progresnya berapa persen secara maturitas, seperti itu. Dan yang bawahnya terkait RJPP-nya. Kurang lebih mungkin seperti itu dari kami, Divisi Pengembangan Bisnis. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.